Pemirsa Sore Jember, masih bersama saya di Jamali dan kedua bintang tamu saya ada Jasmine Sylvia Valentine, Miss Ekotin Internasional Indonesia, dan juga Carenza Alcaraz, Mr. Grand Tourism Jawa Timur. Nah, menyambung dari apa yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, sangat menarik sekali bahwa ternyata banyak motivasi yang melatar belakangi baik itu Mas Carenza maupun Mbak Jasmine nggak akhirnya saat ini bisa duduk hadir di sini. Yang ini berarti sebagai ibaratnya pengantar untuk nanti bisa berkontes di ajang yang bisa lebih membanggakan Indonesia. Pastinya. Tapi bicara tentang prestasi, apalagi jenengan berdua ini masih sangat muda gitu, pasti tidak terlepas dari yang namanya dukungan dan juga support dari orang-orang terdekat, mungkin bisa jadi keluarga, bisa teman, dan mungkin orang-orang lainnya. Saya ingin ke Mas Carenza dulu. Apa sih yang selama ini sangat membuat Mas Carenza termotivasi hingga akhirnya bisa sampai memiliki prestasi seperti saat ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin yang menjadi motivasi saya dalam hidup saya itu kedua orang tua saya. Saya pingin atau harapan dari saya itu umur orang tua saya mungkin nggak mungkin sepanjang hayat. Yang kesempatan ini yang saya lakukan di masa muda saya melalui prestasi ataupun kegiatan-kegiatan saya yang bisa memotivasi orang lain. Pesan orang tua saya simpel banget. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Lakukan semua kegiatan yang penting bermanfaat untuk orang lain ataupun untuk dirimu sendiri. Itu yang menjadi bekal saya. Jadi orang tua yang menjadi supporter utama gitu. Ya dalam hidup gitu. Ketika tahu Mas Carenza akhirnya terpilih ke Jawa Timur itu, apakah juga memberikan dukungan yang lebih dibanding sebelumnya? Pasti. Dengan doa yang luar biasa pastinya. Oke, dan selain orang tua, mungkin ada rekan-rekan yang juga bisa menjadi motivasi. Biasanya teman-teman ini kan kalau bisa dibilang seperti tim heboh gitu ya. Nah ini, bagaimana untuk teman-teman dan rekan-rekan yang selama ini dianggap bisa menjadi motivasi selain dari orang tua? Ya, kebetulan saya juga tergabung ke beberapa organisasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus saya sendiri, sangat mendukung sekali, apalagi duta kampus. Saya juga sangat antusias bahwasanya perwakilan dari kampus saya bisa ke ajang internasional atau nasional ke depannya seperti itu. Lupa saya kalau Mbak Jasmine tadi dari Universitas Jember, Mas Carenza? Politeknik Negeri Banyuwangi. Dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi sama-sama memang selain membanggakan kabupatennya, nama institusi atau lembaga pendidikan juga mau tidak mau pasti ikut bangga ya. Betul sekali. Oke. Nah, sudah Mas Carenza, sekarang Mbak Jasmine dan pertanyaan yang sama. Untuk bisa sampai di posisi ini, Mbak, siapa sih orang atau mungkin pihak-pihak yang paling dianggap memberikan support lebih? Iya, memang yang paling utama memang orang tua ya, Mbak. Karena kan orang tua sendiri sini perannya sangat besar sekali, apalagi untuk karir gitu ya. Tentunya dengan doa dan juga arahan oleh orang tua selama kegiatannya itu positif, bermanfaat, orang tua selalu support gitu. Dan alhamdulillahnya sendiri memang orang tua saya ini tipenya suka kalau anaknya ini adaptif gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini itu merupakan kegiatan-kegiatan yang memang dianjurkan gitu sama orang tua saya. Jadi karena orang tua saya juga memang menitipkan pesan bahwa mengikuti ajang seperti ini merupakan salah satu langkah untuk dimana Jasmine mengenal diri Jasmine sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi memang sangat penting sekali gitu ya peran orang tua di sini. Selanjutnya memang selain dari orang tua pasti juga ada orang-orang di belakang layar gitu ya. Gak mungkin kita bisa seperti ini malam ini kalau bukan kalau bukan karena orang-orang di balik layar, dari manajemen sendiri, dari Putra Putri Jawa Timur, dari Rio Manajemen, juga dari Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia Organization yang memang mendukung kita berdua sehingga bisa hadir tampil pada malam hari ini dengan performa yang seperti ini. Jadi memang orang-orang di balik layar ini merupakan salah satu komponen penting gitu ya untuk dimana talent-talentnya ini bisa stunning dan juga bisa tampil dengan well prepared gitu ya. Betul. Jadi memang tidak terlepas dari pihak-pihak yang itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dari seorang Jasmine dan seorang Carenza. Bicara ketika kalian berdua adalah statusnya masih aktif sebagai mahasiswa dan mahasiswi, ketika memiliki banyak kegiatan terlebih seperti ini kan cukup menyita waktu ini. Bagaimana sih caranya untuk membagi waktu dan mengatur manajemen waktu dan apapun itu ketika harus di satu sisi masih punya kewajiban sebagai mahasiswa, tugas juga sebagai duta dari Indonesia, itu bagaimana sih? Mungkin Mas Carenza dulu. Baik, terima kasih
sih mungkin lebih ke sharing ya. Kalau saya sendiri tiap pagi atau mau beraktivitas, saya ada suatu kalender gitu, ada kasih saya note. Jadi saya hari ini mau ngapain, saya catat terus sampai saya tidur. Setelah itu saya foto, saya kirimkan ke salah satu partner saya. Ya bisa dibilang cewek saya gitu, anggap saya gitu. Jadi dia selalu mengingatkan habis ini kegiatannya ini. Kalau saya nggak bisa akan dihandle sama orang lain karena saya lebih fokus sama kolaborasi. Saya percaya sama teman-teman atau tim yang akan support saya. Jadi di saat saya nggak bisa ada yang menghandle. Jadi semuanya bisa. Kita bisa mengukur kemampuan diri sampai di batas mana yang harus saya kerjakan, ketika tidak memang harus dibagi. Betul, gitu ya. Seperti itu. Sebuah tip yang sangat luar biasa sekali. Pentingnya support system di Support sini system. ya, asalkan positif gitu ya. Iya. Kalau Mbak Jasmine sendiri bagaimana ini caranya untuk mengatur? Nggak jauh-jauh dari Karenza juga. Kalau Jasmine sendiri juga ada time mapping gitu ya. Jadi bikin notes juga untuk kegiatan apa sih yang nantinya bakal akan dijalankan gitu kan, schedule apakah ada yang di reschedule juga. Jadi supaya kedepannya itu bisa lebih tertata gitu ya. Kalau sudah semua tertata rapi, maka kita ngerjakannya juga enak gitu ya, enjoy juga gitu. Dan memang sama sih sharing dengan keluarga, teman terdekat yang memang support, dan alhamdulillah supportnya itu dengan bentuknya mengingatkan gitu ya. Jadi kan mungkin kita juga manusia, ada lupanya, ada salahnya. Nah itu pentingnya support system dan orang-orang terdekat yang positif sehingga bisa membawa kita menjadi orang yang positif. Kembali lagi memang bagaimana orang-orang terdekat itu berperan sangat besar terhadap keberhasilan kita dalam hal apapun itu. Tapi bicara tentang tantangan, pernah tidak sih kalian mengalami tantangan untuk bisa sampai di posisi ini? Kan sebuah prestasi yang boleh dibilang sudah cukup membanggakan gitu ya, dan luar biasa sekali. Tapi yang namanya perjalanan itu ada kalanya tidak mulus-mulus saja. Betul sekali. Nah, apa sih hal yang selama perjalanan hingga sampai di titik ini yang dianggap sempat menjadi sebuah halangan, dan pernah tidak sempat merasa seperti akan give up atau akan menyerah gitu? Betul. Kalau untuk Jasmine sendiri dulu sebenarnya sering sekali dibilang anak desa, kecil gitu ya, kurang tinggi untuk sebagai menjadi seorang model atau sebagai seorang miss gitu ya. Cuman di sini adalah pentingnya kata never give up itu tadi ya. Kalau misalkan kita percaya sama mimpi kita, kita hard work juga, insya Allah nantinya juga apa yang akan kita lakukan juga akan membawa hasil yang baik gitu loh. Sempat sih ngerasa kayak, aduh ini orang-orang kenapa sih kayak gini gitu kan. Mungkin kan memang orang lain juga nggak merasa kalau itu adalah sebuah hal yang salah. Mungkin kata-kata dari mereka juga kurang disaring atau seperti apa sehingga membuat kita insecure dan lain sebagainya. Memang kan itu adalah suatu hal yang kita hadapi di masa sekarang ini seperti itu ya. Dan memang kalau hanya dibilang anak desa, anak kecil, Jasmine sih tetap yang penting gimana caranya bisa membanggakan orang tua, bisa membawa nama Jawa Timur dan nama Indonesia. Oke, jadi selagi apa yang disampaikan orang itu kita anggap tidak betul, tidak perlu ditanggapi secara serius. Betul sekali, cukup dijadikan sebagai pengingat aja. Wah, berarti aku lebih harus kerja lagi nih kalau misalkan memang yang yang ada di pikiran mereka hanyalah fisik atau materi gitu ya. Jasmine harus menunjukkan hal yang lebih nih. Jasmine punya value, Jasmine punya sesuatu hal yang bisa di-sharing ke orang-orang, dan juga positifnya tuh harus di-sharing ke masyarakat sehingga nggak peduli fisiknya bagaimana, materinya apa, status keluarganya apa, tapi kalau memang dalam pribadi sendiri sudah bisa memberikan vibes yang positif, Jasmine yakin dan percaya semua hasil akan menjadi positif. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan memotivasi sekali. Value, jadi setiap manusia itu memang harus punya value. Betul sekali. Kalau Mas Carenza sendiri, apa yang sejauh ini pernah menjadi hambatan dan itu sempat hampir membuat akan menyerah gitu? Baik, mungkin cerita sedikit dari awal. Saya secara mungkin memang dari ekonomi mungkin memang kurang beruntung waktu saya masih kecil. Kebetulan juga di pendidikan saya masih kurang dalam pengetahuan, kemudian ya matematika dan lain-lainnya lah, pengetahuan umum. Tapi jika saya terus seperti itu, saya tidak akan menjadi sesuatu. Nah, tetapi selama saya SD sampai SMA, nilainya itu bukan itu sebenarnya. Setelah saya di kuliah, ilmu lapangan itu lebih dimanfaatkan karena saya percaya semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah, di mana saya bisa meraih menjadi seorang wakil presiden mahasiswa di kampus saya, menjadi ketua paguyuban. Itu membuat saya, saya punya kelebihan di sini, bukan dari semua itu pengetahuan dari sebuah angka. Itu yang membuat motivasi saya sampai sekarang.
Oke, kalau menurut saya dari berdua yang sudah disampaikan ini seperti bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya apakah yang kita pikirkan, motivasi dari kita sendiri itu tergantung dari Tergantung bagaimana kita kita sendiri. mengelola pikiran kita, enggak sih? Iya, betul sekali. Karena kan semua hal yang kita lakukan tuh memang berdasarkan dari pikiran ya. Kalau memang dari pikiran kita positif, baik ya, memang insya Allah hasilnya akan positif. Jadi sebagai manusia pasti ada mungkin overthinking dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau memang sudah dari pikiran kita positif, hasilnya juga akan positif. Kalau dari pikiran kita baik, insya Allah nih akan yang berbuah pada kita adalah buah baik. Betul. Seperti Jadi itu. inilah pentingnya kita selalu berpositif thinking. Betul Dan apapun yang sekali. kita pikirkan bisa jadi adalah doa yang Betul. bukan tidak mungkin akan menjadi sebuah kenyataan. Betul Betul sekali. sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Ada banyak tips-tips dan juga hal-hal yang saya dapat dari obrolan di segmen kedua ini. Dan jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita masih ada satu segmen lagi di mana kita akan coba untuk mencari tahu dan menutupi rasa penasaran kita terkait dengan persiapan apa yang sudah mereka persiapkan untuk Miss dan Mister ini untuk berkontes di ajang yang sudah menanti mereka. Kita akan saksikan berikut ini.